ketiga masih ada lagi nih. Kalau tadi kan dia langsung pantuhir, kalau aku masih ada lagi. Satu udah, kedua udah, sekarang hari ketiga. Ketiga itu apa? Tes tertulis bahasa Inggris sama interview bahasa Inggris. Jadi kemarin interview bahasa Indonesia, sekarang interview bahasa Inggris lagi. Wah, oke, nggak apa-apa. Lanjut, di tes bahasa Inggris tertulis itu kita kayak grammar gitu loh. Jadi cuma just to know aja kali grammar kita bener atau enggak. Terus pengucapan waktu, karena kan kita announcement kan, jadi kayak pengucapan waktu mungkin diceknya di tesnya bisa nggak nih orang ini ngerti nggak nih grammar, ngerti nggak nih cara pengucapan waktu dalam bahasa Inggris. Jadi yang kayak gitu 50 soal kalau nggak salah. Kerjain, udah itu di pagi hari. Di sore harinya, di siang harinya, after lunch kita interview bahasa Inggris. Dipanggil lu masuk dengan user yang berbeda ya, beda sama yang kemarin. User bahasa Indonesianya yang sekarang beda. Semua percakapannya pakai bahasa Inggris. Oke, ditanya perkenalkan diri sendiri dulu pakai bahasa Inggris. Habis itu ditanya, nah pertanyaannya apa kak? Beda-beda. Semua user yang nanya pasti beda-beda kan, tergantung. Kalau aku ditanya karena aku nyebutin aku dari Lombok gitu. Oh, dia nanya, oh di Lombok ada wisata apa aja? Nah, jadi dia nanyanya wisata apa aja gitu. Ya udah aku jelasin wisata di Lombok dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang aku sebutin yang terkenal gitu yang di Lombok kayak Gili Trawangan gitu. Tapi pakai bahasa Inggris. Nah, jangan harus pinter banget nggak bahasa Inggrisnya. Ya mau gimana, kita kerja, penumpang kita bukan hanya orang Indonesia ya, jadi kita harus bisa, harus paham. Tiba-tiba dinanya kita nggak paham gimana, ya nggak sih, kayak gitu. Tapi waktu rekrutmen susah banget nggak bahasa Inggrisnya? Menurut aku sih masih dibantu ya, karena beberapa saking groginya kita tuh kayak nyebut pengucapan pelafalan itu salah. Kayak waktu itu aku bilang drive, itu bilang drive, terus diperbaiki sama ibunya drive gitu. Oh, bilang aja maaf, saya ulangi, sorry, ulang lagi, kayak gitu. Jadi kayak yang dibantu gitu. Mungkin ya kalau menurut aku tuh intinya kalian lancar ngomongnya, walaupun salah pelafalannya, grammarnya salah, it's okay, masih bisa belajar ya. Yang penting kamu paham apa yang ditanya sama si user itu. Udah deh, habis itu disuruh keluar cuma sebentar kok, nggak nyampe 10 menit, enggak, cuma 5 menit kalau kurang lebih ya. Karena cuma nyeritain apa yang ditanya, satu pertanyaan doang. Kalau aku ya itu pertanyaannya waktu itu apa, wisata jelasin tentang Lombok gitu. Ya udah aku jelasin tentang wisata yang ada di Lombok gitu. Udah gitu doang, disuruh keluar. Sama prosesnya kayak yang hari kedua, setelah di akhir semua udah dapet tes, udah dites, diumumin hari itu juga. Kalau aku tetap dipanggil, yang dipanggil itu yang lulus. Jadi masuk ruangan, alhamdulillah nama aku dipanggil lagi ya kan. Lulus dong, oke. Jangan sedih, masih ada. Besoknya masih ada tuh. Berarti 4 hari aku totalnya. Hari pertama perkenalan itu tinggi berat badan sama performance. Yang kedua interview Indonesia. Yang ketiga interview Inggris sama tes bahasa Inggris. Yang keempat psikotes. Psikotes ini yang paling susah menurut aku ya. Karena kita kayak ada ngitung-ngitung di tentuin sama ada waktunya gitu kan. Terus disuruh gambar-gambar juga, disuruh gambar manusia boleh, pohon boleh, apapun. Nah kalau aku milih gambar manusia karena lebih gampang ya gitu-gitu. Terus kamu buatin dah tuh apa gitu, namanya siapa gitu, kenapa kamu buat manusia ini. Aku tuh buatin kakak kelas aku yang jadi pramugari juga, jadi aku terinspirasi dari dia gitu. Susah sih psikotes menurut aku ya, karena harus fit, harus benar-benar fit, terus harus benar-benar bisa cepat mikir ya kan, harus cepat mikir dong, karena kita pakai yang tes koran itu juga loh, yang hitungan plus koran itu yang lihat grafiknya kalau makin tinggi berarti makin bagus. Wah itu luar biasa banget, itu sangat luar biasa. Jadi ya gitu sih. Nah setelah itu kalau aku udah selesai nih, diumumin lulus hari itu juga. Nah berarti aku tuh 4 hari kan tesnya, jadi hari itu diumumin langsung lolos. Nah nanti bakal dihubungi lagi sama pihak kliennya, katanya ini udah lolos nih. Nah setelah itu masih beberapa lama gitu, berapa lama ya, sebulan kalau nggak salah, kita dipanggil, dapet SMS buat ke Jakarta. Iya, ke Jakarta buat medical check up internal, medex internal di Balaraja. Nah sebelum kita ke Medek Balkes, terakhir itu Medex Balkes ya, tes kita terakhir itu Medek Balkes.
itu tes juga, bisa gugur juga di sana kalau kita punya penyakit yang berbahaya gitu ya kan, jadi kita nggak bakal lolos. Nah sebelum itu kami dipanggil buat tes Medex internal di Balaraja dengan biaya sendiri, kurang lebih kayaknya 500.000 aja waktu itu deh. Udah nih, pas udah itu kita balik lagi dong, dipanggil lagi ke Jakarta buat Medex Balkes, tes terakhir itu deh. Habis itu Medex Balkes itu bayar sendiri ya, pakai biaya sendiri karena kita masih belum gabung Lion Group karena belum sign kontrak kan. Nah udah gitu udah dikasih tahu hasilnya lulus, tinggal nunggu sign kontrak. Nunggu sign kontraknya itu kurang lebih sebulan sih. Iya. Dari dipanggil ke Jakarta buat Benar. sign kontrak. Itu juga udah termasuk cepat ya Mbak. Atau Itu kurang cepat. dari sebulan juga tetap beberapa Iya, minggu. bener banget. Minggunya. Aku udah selesai nih ceritanya. Mungkin Renata masih ada cerita lain setelah Pantuhir gimana sampai sign kontraknya? Jadi aku beberapa hari sebelum sign kontrak itu di email. Nah di email itu bahwa aku bakal sign kontrak di perusahaan Wings Air gitu. Semua sign kontrak sama orang tua Sama ya, orang nggak tua. boleh sama orang tua pacar, Nggak nggak boleh sama pacar, harus orang tua. benar. Karena di sign kontrak itu kan gimana kita tahu Iya. hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita, dan orang tua kita harus tahu gitu. Iya, kalau misalnya ini ada juga yang diwakilin tapi sama kakak kandung. Oh iya. Harus kakak kandung. Pokoknya yang masih- sedarah kali yang ya. Sedarah gitu. Oke guys, itu cerita kita, bisa dilihat perbandingannya. Kalau aku tuh banyak banget tesnya ya. Iya. Kalau Renata masih sedikit simple. Tapi jangan salah, setelah masuk pun kalian belum, setelah sign kontrak pun kalian masih belum jadi pramugari karena masih ada training. Masih ada training. Nah, kalau kalian gagal training, ya udah kalian iya. bakal dikeluarkan dari Lion Group dan kalian masih belum jadi pramugari. Kalian dikatakan pramugari kalau kalian sudah first flight ya, terbang pertama bersama kru aktif gitu. Dan itu dapat rute dapat gitu. sertifikatnya. Ya, dan dapat license ya. License. Dan untuk mendapatkan license itu nanti kita buat videonya lagi. Oke? Iya. Semoga yang kita ceritain hari ini itu membantu teman-teman yang buat mempersiapkan seleksi pramugari dimanapun ya, nggak hanya di Lion Group, di maskapai semua juga pasti rata-rata sama ya ceritanya kayak gini. Mungkin bisa cari referensi lain juga di Google, sering-sering cari informasi tentang pramugari. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, bisa kalian tulis di komen, nanti kita jawab, ya nggak? Oke. Terima Kayaknya kasih. teman-temannya oke. Dadah.